Malam adik-adik, apa kabar semuanya yang di rumah? Kak Sari suka cita sekali hari ini bisa ketemu adik-adik semua, adik-adik Dorong Musa. Semoga adik-adik sehat ya. Kalau Kak Sari, puji Tuhan sehat. Semoga adik-adik yang lagi mungkin masih ada yang ujian, apa udah selesai ujiannya? Nah, semoga bisa terlalui ujian dengan baik, dapat nilai yang bagus, dan bisa semangat lagi nih untuk di pelajaran dan hari-hari sekolah berikutnya gitu ya. Hari ini sebelum kita memulai ibadah di Horong Musa, Kak Sari mau cerita apa, kita mau aktivitas apa gitu ya. Kita mau menyanyikan dulu satu lagu pujian. Adik-adik yang di rumah nyanyikan sama-sama ya. Oke, silakan. Oke, sekarang Kak Sari mau ngajak adik-adik untuk nyanyi lagu Allahku Besar. Oke, kita mulai ya. Adik-adik nanti bisa ikut nyanyi sama-sama kakak. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, lintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, kita sudah nyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Nah, kita mau masuk ke firman Tuhan adik-adik. Nah, udah disiapin belum Alkitabnya? Alat tulisnya? Persembahannya? Ya, kalau semua udah disiapkan, sekarang Kak Sari mau membuka ibadah ini dalam doa dulu adik-adik ya. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dalam kondisi yang sehat, kami boleh beraktivitas, kami boleh bermain, dan hari ini Tuhan, saat ini kami ingin berdoa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, pimpin hati kami, kiranya kami boleh mengerti firman Tuhan yang dibagikan oleh Kak Sari. Berkati juga hamba dalam membagikan firman Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan. Kiranya firman Tuhan bisa diterima, bisa diserap dengan baik, dan boleh dilakukan dengan baik oleh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekarang kita mau membuka Alkitab kita. Dari mana sih Kak Sari? Dari Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Oke, Kisah Rasul itu perjanjian baru. Oke, perjanjian baru ya. Sudah yang di rumah? Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Sudah? Kak Sari bacakan ya. Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia. Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar.
dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat besar yang terjadi. Gitu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang kenal dengan tokoh Harry Potter? Siapa yang tahu Harry Potter? Itu novel yang sangat terkenal adik-adik ya. Jadi dia tokoh fiksi yang terkenal lah ya di dunia. Jadi dia, kalau adik-adik suka baca, Kak Sari suka banget nih tokoh Harry Potter. Jadi Kak Sari punya novelnya beberapa. Jadi siapa sih Harry Potter? Harry Potter itu ada seorang penyihir adik-adik. Sama seperti yang kita baca tadi, ada seorang penyihir. Jadi ternyata penyihir itu bukan hanya fiksi ya. Jadi beneran ada di dunia ini orang yang kita sebut penyihir, yang bisa menyihir. Jadi kalau kita bandingin, coba adik-adik inget deh, Harry Potter tuh bisa melakukan banyak keajaiban gitu ya. Banyak keajaiban. Misalnya dengan kekuatan sihirnya. Jadi kalau kalian inget gitu ya, dia punya tongkat. Dia megang tongkat dan dari tongkat itu muncullah sihirnya, atau dari ucapan mantra-mantra keluarlah sihirnya. Apa sih adik-adik yang paling adik-adik inget dari sihirnya Harry Potter? Kak Sari itu paling inget Harry Potter itu bisa terbang dengan sapu lidi. Coba, siapa yang bisa terbang dengan sapu lidi? Ada nggak? Dia tuh bisa naik sapu lidi dan dia terbang ke mana-mana sesuka dia gitu. Terus selain itu dia juga bisa, misalnya dia bisa mengubah bentuk, misalnya dari kucing menjadi gelas, atau dia bisa mengubah tongkatnya menjadi lampu. Nah itu Harry Potter tuh, dia adalah seorang penyihir. Hebat nggak Harry Potter? Ya hebat, bisa terbang, siapa yang nggak hebat ya kan? Jadi Harry Potter tuh hebat. Ternyata tokoh penyihir itu juga ada di dalam Alkitab. Dibilang di ayat 9 namanya Simon. Jadi Simon ini sejak dahulu sudah melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria. Jadi orang-orang Samaria itu kagum sama si Simon ini. Dia mungkin hebat kali ya, mungkin dia bisa mengubah apa menjadi apa, atau mungkin dia bisa menghilang, atau mungkin dia bisa menembus tembok gitu ya. Itulah namanya si Simon. Jadi Simon ini punya banyak pengikut. Mau pengikut besar, kecil, semua ngikutin Simon. Dibilang di ayat 10. Bahkan orang-orang rakyat Samaria percaya kalau dia adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Bahkan dia mengikutinya oleh karena perbuatan sihirnya. Itu ada di ayat 11. Tapi orang-orang Samaria sudah bertobat dan dia akhirnya percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya orang-orang ini memberi diri gitu ya, memberi diri untuk dibaptis sama Filipus untuk percaya kepada Tuhan. Prosesnya bagaimana, kenapa mereka bisa percaya, di ayat yang kita bacanya tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi pada akhirnya mereka diceritakan mereka bertobat dan mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Bahkan Simon pada akhirnya percaya sama Tuhan juga. Jadi dia bertobat, mungkin dia sudah meninggalkan perbuatan sihirnya dan dia mau dibaptis menjadi anak Tuhan. Bahkan dia juga ikut sama-sama Filipus pada akhirnya untuk pelayanan. Bahkan pada akhirnya ayat 13 dibilang Simon sendiri pada akhirnya takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat besar yang terjadi. Jadi apa yang dia saksikan ketika dia sudah ikut Filipus ternyata lebih besar dari sihir yang mungkin dia lakukan di masa lalu. Mungkin lebih ajaib, mungkin mukjizatnya lebih besar gitu ya. Gitu adik-adik. Apa yang bisa kita pelajari adik-adik?
Mungkin kita bisa ngelihat kalau sihir bisa melakukan banyak hal-hal keren gitu, kayak Harry Potter, keren ya, bisa terbang, bisa nembus, bisa nggak kelihatan, bisa mengubah bentuk, atau dia bisa menyihir seorang, atau bisa membaca pikiran orang, atau ke masa depan, ke masa lalu gitu. Pokoknya keren gitu kita lihat. Mungkin adik-adik yang di sini ada yang pengen bercita-cita jadi kayak Harry Potter gitu. Ada nggak yang pengen jadi kayak Harry Potter gitu? Tapi ternyata di ayat kita yang tadi dibilang bahwa sekeren-kerennya Harry Potter itu tidak lebih keren dari kuasanya Tuhan, dari mukjizat yang Tuhan bikin. Dan adik-adik juga harus ingat, sihir itu berasal dari siapa sih adik-adik? Apakah dari Tuhan? Tidak, sihir itu berasal dari si jahat, yaitu si iblis. Jadi itu bukan kuasa Tuhan kalau sihir gitu ya, karena kita bertindak atas nama kuasa kita, kuasanya si iblis, dan kita melakukan sesuatu untuk menyombongkan diri kita gitu. Jadi pada akhirnya kita kan anak-anak Tuhan, apa iya kita mengikuti apa yang berasal dari si jahat, dari yang jahat gitu? Enggak. Jadi kita mau ikut Tuhan dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang juga nggak kalah ajaib gitu. Sama seperti tadi lagu kita tuh yang adik-adik nyanyikan tadi, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, jadi kita juga harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, kuat dan perkasa, dan gak ada yang mustahil gitu. Jadi apakah Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib? Bisa. Bisakah Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat? Bisa. Gitu. Yang penting adik-adik percaya dan berdoa sungguh-sungguh bahwa Tuhan mau, dan adik-adik berdoa dan sungguh-sungguh percaya sama Tuhan gitu adik-adik. Jadi coba adik-adik tugasnya adalah adik-adik bisa hari ini pikirin jangan satu ya, mungkin 3 lah, minimal 3 perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan sama diri kalian hari ini. Perbuatan ajaib itu nggak harus bisa terbang kayak Harry Potter ya. Misalnya gini, adik-adik bisa bangun pagi hari, kondisinya sehat, happy, itu juga udah satu perbuatan Tuhan yang ajaib. Nggak banyak loh adik-adik, banyak adik-adik orang di sekitar kita yang bangun pagi dalam kondisi yang sakit atau dalam kondisi yang hatinya sedih gitu. Banyak. Nah, jadi adik-adik bisa bangun pagi dalam kondisi yang baik, itu salah satu perbuatan ajaib Tuhan yang patut kita syukuri gitu ya. Itu contoh ya. Jadi adik-adik tuliskan minimal 3 lah, minimal 3 perbuatan Tuhan yang ajaib menurut adik-adik dan adik-adik syukuri pada hari ini. Oke, 3. Sama satu lagi ya, tugas keduanya ayat hafalan adik-adik. Catat ya, Matius 28 ayat 19, satu ayat aja. Adik-adik videokan, kirim ke kakak. Kalau yang tadi adik-adik tulis di selembar kertas ya, nanti difoto kirim ke kakak. Oke, sudah semua adik-adik. Kita mau persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya, nanti boleh titip ke mama atau nanti Kak Sari masukin QR code-nya, adik-adik bisa scan di situ ya. Berapapun kiranya diberikan dengan tulus untuk kemuliaan dan pelayanan Tuhan Yesus di gereja kita ya. Oke, sekarang kita mau persembahan. Kita nyanyi lagu persembahan ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, sekarang kita mau berdoa penutup adik-adik. Kita udah membaca firman Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah aktivitas ya. Sekarang kita mau berdoa penutup. Adik-adik boleh dirapikan semua peralatan tulisnya.
jangan lupa dikerjakan aktivitasnya adik-adik ya di hari ini. Kalau bisa banget Kak Sari minta di hari ini dikumpulinnya. Jadi besok-besok udah nggak ngurusin tugas sekolah minggu lagi, udah fokus ke tugasnya sekolah gitu. Sama satu lagi adik-adik, jangan lupa kita mau perayaan sekolah minggu ya. Adik-adik yang kemarin sudah ngumpulin video bercerita tentang Nabi Musa, dongeng Nabi Musa, semoga bisa menang. Jangan lupa ditunggu pengumumannya, jangan lupa disaksikan videonya nanti ya, video perayaan sekolah minggu. Oke, kita mau berdoa dalam doa. Kita lipat tangan, dudukkan kepala, kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, puji syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk menghargai karya ciptaan Tuhan. Kami mau menghargai kuasa tangan Tuhan, kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah hidup, dalam setiap sekolah, kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kami mau belajar dari hal kecil, mengagumi keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari segala macam godaan si jahat Tuhan, sihir, ilmu hitam. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, boleh mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan kami dan keluarga kami. Jagai kami Tuhan, biarlah tetap sehat, bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberikan rezeki kepada orang tua kami Tuhan, kiranya dapat memenuhi semua kebutuhan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, pendeta, parhalado, dan semua pelayan Tuhan di gereja kami. Tuhan yang berkati dan sertai, lindungi mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka, tutup bungkus mereka Tuhan dari si jahat. Kiranya mereka boleh tetap semangat Tuhan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan sekolah kami Tuhan, di dalam masa-masa mulai PTM kembali. Tuhan yang berkati kami, jaga kesehatan kami. Kiranya kami boleh bersuka cita Tuhan bersama teman-teman di sekolah, sambil tetap juga menjalankan protokol kesehatan. Kami percaya bahwa virus corona akan segera berlalu. Tuhan yang pegang kendali Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya tidak menghalangi berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video Horong Musa. Hari ini jangan lupa minggu depan kita ada perayaan sekolah minggu. Yeay. Jangan lupa disaksikan adik-adik ya. Oke, Kak Sari pamit ya. Selamat hari Minggu, dadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati.